Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Hari ini kita kedatangan satu orang. Sebetulnya orang ini istimewa, tapi sempat menghilang ya. Ya, pertama kali orang ini muncul justru di episode saya yang perdana. Ya. Jadi episode saya yang perdana yang saya syuting di studio itu dengan menggunakan trainer. Ini bintang filmnya, ya namanya Johan Hoki. Ya itu dari dari video kita perdana. Ya, dan Dokter Ya, Olivia itu. Iya. Gitu ya. Jadi ya syukuran tanggapannya luar biasa pada saat itu ya. Pada saat itu mungkin kita adalah YouTuber pertama yang memunculkan trainer ya. Terutama latihan trainer di YouTube gitu loh. Betul. Akhirnya jadi hits. Dan mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi. Makanya itu. Belakang, ya. Iya. Nah, setelah itu setelah beberapa tahun mungkin sepedaannya dia lebih menjadi ya, sehingga kita sempat berpisah karena kita lain grup ya kan. Aktivitasnya berbeda. Ya saya juga. Ya, saya akhirnya ada kesibukan di toko ya. Full time di retail sepeda. Ya, akhirnya sempat kita terus belum lagi kena pandemi itu ya. Betul. Dan waduh, teman-teman kita ya pasti berpencar kemana-mana, kita nggak tahu ya. Saya sendiri sempat kena COVID waktu itu dan muncul teman-teman sepeda baru juga. Nah, muncul teman-teman di Surabaya ini. Betul. Tapi kagetnya tahun lalu sekitar bulan November kalau nggak Oktober ya. Anda kan ke toko ya. Saya kaget. Tiba-tiba muncul comeback lagi. Apakah ini ada tanda-tanda comeback ya toh? Ya syukuran kalau misalnya memang benar-benar comeback ya toh. Nah, sekarang bayangkan, bukankah itu akan menjadi bahan diskusi yang bagus ya kalau misalnya setelah 2-3 tahun ya absen ya. Setahun hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Setahun 18 bulan lah. Makanya itu. Bulan, 20 bulan. Ya. Begitu lama absen. Ya, saya aja absen karena COVID 6 bulan aja sudah kepingin, aduh nggak sabar ya. Syukuran recovery-nya juga cepat ya itu. Betul. Tapi dia absen ya mungkin karena sebab-sebab lain ya. Begitu lama. Nah, terakhir kita sempat bersama lagi Gowes ya, dan di saya Minggu. Iya, saya enggak melihat ada performance drop ya dibanding yang dulu ya toh. Memang waktu tahun lalu November itu ketemu memang bobotnya masih gemuk ya. Masih gemuk ya. Gemuk 74 kilo. Tapi terakhir dia menimbang badan sudah 66,5. Iya, per hari ini 66,5. Nah, ini kebetulan aja ya kita bisa bersama hari ini ya, apalagi setelah coblosan. Hari Valentine juga. Nah, saya kepingin ya ngobrol-ngobrol. Ya, mengajak diskusi tentang comeback ini loh. Setelah lama tidak bersepeda. Nah, apa yang membuat Anda comeback? Wes, itu pertanyaan pertama yang simpel. Yuk. Ya, kenalkan saya Johan Hoki. Mungkin saya juga punya channel YouTube tapi yang aktif tentang kepiting. Terakhir saya sepedaan itu di Bromocom 2022. Sekitar bulan Mei. Setelah itu saya benar-benar sepeda saya servis dan saya tidak sepedaan lagi karena saya aktif dan konsentrasi di bidang peternakan kepiting, penggemukan kepiting. Sampai pada akhirnya November kemarin, tahun 2023. Jadi antara kurun waktu Mei 2022 sampai November 2023, ya setahun lebih berarti ya. Ya itu berat badan saya itu membengkak. Ya, jadi 74 kilo itu berat badan yang terberat selama saya hidup. Nah, belum ada keluhan, cuman ya baju sesak, celana sesak. Dan yang lebih mengerikan setelah cek darah, hasilnya cukup jelek. Wah, ya ini. Ya, kolesterolnya jelek, trigliseridanya jelek, ya kan. LDL-nya juga jelek. Ya, yang lainnya masih oke dan memang tidak ada keluhan.
ya akhirnya mau nggak mau kita harus ada aktivitas. Nah, itu dia. Untuk sepedaan. Iya. Ya seperti itu. Jadi mulai comeback-nya karena hasil cek darahnya jelek. Iya, oke. Tak pikir dia sudah rindu mau goes najan-najan. Ya tapi di awal-awal untuk menemukan ritme dalam bersepeda. Nah, itu dia. Ya, itu kan? dia. Saya mau tahu rahasia. Nah, itu memang kebetulan sebelum saya tidak bersepeda atau vakum itu saya kan juga aktif untuk indoor maupun outdoor kan begitu ya kan. Nah, jadi saya memutuskan di November Desember itu saya indoor dulu. Iya. Saya rutinkan indoor sambil menurunkan berat badan. Iya. Karena bib itu enggak cukup semua. Oh ya pasti. Jersinya Jersey sudah. dan bib enggak cukup Iya, semua. iya. Akhirnya kan kalau mau goes keluar beli bib dan jersey baru kan Ya, itu mahal. eman-eman. Ya, itu eman-eman. Jadi lebih baik nguruskan badan daripada beli baru ya. Nguruskan dulu di indoor. Wah, akhir daripada Desember 2023 kemarin bertepatan sama Rafa Festive ya. Iya, Rafa Biasa Festive. kan. Betul. Nah, itu kita mulai outdoor goes keluar lagi. Cuma ya itu yang repotnya tuh bangun paginya, Boy. Nah, itu. Bangun paginya karena kalau nggak janjian sama temen itu kadang ya, wah alarm bunyi matikan lagi tidur lagi, toh nanti indoor. Bangun pagi. Bangun Catatan. pagi. Ya, oke. Ya, tapi kalau kita udah rutin begitu biasanya dan memang harus kita ngajak teman Iya, karena betul. sungkan. Betul. Sudah janjian, Iya. kalau kita nggak Iya. goes kan sungkan. Pasti. Tapi kalau goes sendiri, Iya. banyakan alarm dimatikan. Nah, itu dia. Ya. Dari percakapan ini kita sudah bisa menemukan poin-poin penting ya. Ya. Bangun pagi, punya teman untuk goes ya bersama. untuk goes bersama ya Jadi terus sungkan. betul. Dan tadi sebelumnya juga dia terbuka tentang cek Darah. fisiknya dia. Nah, itu. Kenapa kok harus Anda nunggu jelek baru Anda goes? Ya seperti itu. Ya mestinya jangan ya. Iya, mestinya jangan. Iya kan. Nanti Iya. kalau sampai terjadi yang keterlambatan itu Iya. kan ya rugi sendiri kita. Betul, rugi sendiri kita seperti itu. Betul. Nah, apalagi yang Anda rasakan sekarang setelah ya 3-4 bulan aktif bersepeda? Ya, ini sekarang kita ngomong 14 Februari Iya, 2024 iya, ya. Berarti sudah 3 bulan Yes. sejak kemarin November. Iya, Jelas badan lebih segar. badan lebih segar. Perut berat juga turun. Iya. Semua baju-baju masih bisa dipakai lagi, jersey, Iya. bib yang lama-lama itu Iya. bisa kita pakai kembali. Betul. Ya. Ya lebih segar dan saya yakin mungkin kalau nanti bulan Maret atau April saya cek darah ya pasti sudah baik kolesterol syukuran. ya Syukuran. trigliserida Pasti. seperti itu. Ya seperti itu. Cuman ya persiapannya Oke. untuk comeback itu kadang kita semangat. Ya. Tetapi kita juga harus memplanning. Memplanning. Kalau menurut saya ya, Iya, kembali betul, lagi. betul. Sehingga saya punya 1 sampai 1,5 bulan tuh aktif di indoor. Iya. Itu hanya untuk memplanning supaya performa saya ketika keluar itu juga tidak merepotkan teman-teman. Betul, iya. Makanya ini saya mau tanya. Waktu kamu comeback itu loh, kamu ndak minder sama Ya, teman-temanmu. Betul. Nah, itu dia. Ya, makanya jadi saya punya planning 1 bulan sampai 1,5 bulan indoor dulu. Betul. Menurunkan, Ya. mengepaskan jersey sama bib tadi sekaligus supaya performa saya juga bisa tidak merepotkan. Iya, betul. Iya kan, Iya. teman-teman yang lain itu kalau saya ikutin Iya. di pelotonnya, Iya. minimal saya nggak sampai membuat mereka harus merasa terganggu karena speed saya masih belum seperti mereka. Ya. Seperti itu. Betul. Ya, saya ingat dulu waktu Anda puncak-puncaknya ya, hampir setiap event Anda ikut. Ya, toh, Tour ya, de Borobudur, Tour de ini, Ya. Tour de itu, terus tanjakan yang deglek-deglek, super deglek aja Anda lalui dengan gampang gitu. Ya tentunya itu pasti harus persiapan dulu. Nah, Pak makanya Yakob. itu ya itu. Terus makanya saya kok merasa sayang ya. Habis gitu Anda lenyap di telan bumi. Meskipun di channel YouTube saya aktif tentang kepiting. Tentang kepiting ya, makanya itu. Ya itu. Seperti itu. Nah, syukuran kalau misalnya makanya. Nah, kira-kira dari pengalamanmu Ya. setelah comeback gini Ya, dan ya. rasanya gini.
bagi orang yang tadinya aktif tuh kemudian berhenti, nasihatnya apa kira-kira? Ya, saya memang sempat mempraktekkan dalam artian yang aktif bersepeda, habis begitu sama sekali nggak bersepeda. Iya. Ya, memang yang dirasa pertama-pertama minggu pertama, 2 minggu pertama itu enak karena tidurnya pules. Oh, Ini iya. terus terang kita ngobrol. Betul. Cuman yang akhirnya yang membuat kita itu cek darahnya jelek dan menambah beban. Entah bagaimana padahal kita sudah menjaga makan pun. Makanya itu. Iya kan? Iya. Tetap akhirnya menambah 1 kilo demi 1 kilo. Nah, itu dia. Ya. Lah kalau menurut Anda itu apa gitu? Karena Anda lupa kerjaan banyak. Mungkin stres juga stres juga makannya itu padahal kita merasa udah jaga ya kan. Tetapi akhirnya karena tidak ada olahraga, sama sekali nggak olahraga, akhirnya kalori itu menumpuk dan jahatnya menjadi ya kalau trigliserid naik karena tepungnya banyak karena saya suka makan mie kan begitu ya kan. Betul. Sama tepung-tepungan. Minyaknya di kolesterol, total kolesterol sama LDL. Nah, itu akhirnya wah ini kalau sampai terjadi yang nggak baik untuk kesehatan saya rugi sendiri. Ya ini contoh hidup ya itu. guys ya, contoh hidup. Jadi misalnya Anda yang sering menonton video kita, terus Anda menyadari bahwa oh iya saya sudah lama enggak sepedaannya. Ya. Cepetan ambil sepedamu pancalan. Ya minimal untuk persiapan indoor dulu lah. Indoor dulu. Indoor dulu supaya ya kalau kita merasa untuk 10 menit 20 menit awal udah ibaratnya udah megap-megap kan langsung aja kan di rumah sendiri kan begitu ya. Seperti itu sambil juga menguruskan badan supaya bib-bib yang lama, jersey yang lama itu daripada beli baru. Toh nanti ujungnya 1-2 bulan lagi dijual karena kedodoran. Iya. Nah, sekarang kondisi Anda sekarang dibanding misalnya dengan waktu Anda mau start itu gimana sekarang? Oh jauh. Nah itu jadi, dia. Waktu awal start pun saya ya awal-awal ada rasa keenggan apa enggak ya? Wah males males aku mau males. Kalau sekarang sudah ritmenya udah ketemu jadi kita enggak terlalu seperti itu tapi di awal-awal memang cukup sulit kok. Cukup sulit ya. Dari hari pertama demi hari karena 30 menit saya mau tanya, rasamu pertama kali kamu duduk di sadel setelah lama ya apa itu? Iya, yang pasti sakit di pantat. Pasti itu ya, semuanya kalau orang yang sepedaan mungkin kok Yakub waktu kena Covid kemarin 6 bulan habis gitu gowes lagi sakitnya pasti di sana ya. Iya pasti di mana-mana bukan di sana. Saya di sadel biasanya, meskipun sadelnya sudah pas punya kita ya, tapi tetap kita sakit. Dulu, tapi duduk lagi rasanya kayak lincip. Ya itu, jadi mungkin dari awal mungkin saya kembangkan dari 30 menit dulu di trainer, terus berkembang sampai 1 jam bisa, 1 jam setengah bisa seperti itu. Nah sekarang dari sini ke masa-masa yang akan datang planningmu apa? Ya planning sih tetap, jadi sementara ini meskipun kita juga kadang gowes di luar, tapi kalau nggak bisa gowes di luar karena ada kesibukan dan lain sebagainya, tetap indoor tetap kita jalankan. Ya kan karena ya menjaga itu tadi menjaga kesehatan, otomatis performanya kalau waktu gowes di luar juga sama teman-teman juga ndak merepotkan ndak merepotkan teman-teman lama itu gitu, seperti ada event-event apa yang kamu incer? Ya sebenarnya dalam waktu misalnya sebulan, ini ya, 3 bulan, 6 bulan yang akan datang. Mungkin belum ada karena mungkin ya kan kelihatan sekarang makin banyak yang bikin event terus saya sendiri juga nggak tahu karena saya sendiri juga ada kesibukan untuk mengajar tentang kepiting ya, jadi takutnya udah saya planning jauh-jauh hari kan gitu. Yang penting saya planning sekarang itu bagaimana berat saya bisa balik lagi terus nanti hasil cek darah saya juga bisa baik dan kalau nanjak ya nggak terlalu ketinggalan paling belakang lah gitu aja. Nah, ini target semasa saya. Kamu absen itu loh. Kamu absen terus kamu comeback. Kamu enggak kaget dengan perkembangan teknologi sepeda itu selama 18 bulan. Selama 18 bulan ya. Menurutmu gimana perkembangannya? Memang kok Yakob waktu saya berhenti sepedaan itu, tapi tetap
di YouTube dan di Instagram itu saya selalu ngeliatin sepeda. Betul. Ya, kan? Jadi yang namanya 12 speed apa segala macam, bahkan sampai yang mechanical 12 speed itu pun saya juga ngerti. Tetap ikuti Tetap ikutin sambil juga ngelihat channelnya Ko Yakob juga kan, menjelaskan tentang kemarin Shimano yang 105 tapi sudah punya 12 speed. Ya itu kita juga ngikutin. Ada untung lah ada Ko Yakob yang masih konsisten ya. Ya syukurlah ya, kalau konsisten ya. Dan didukung juga Ko Yakob ada di toko retail itu sehingga apa yang Ko Yakob bahas itu juga enggak melenceng ya kan dari yang sehari-hari Ko Yakob pegang. Syukurlah. Ya sambil ngelihat itu aja. Terus satu lagi. Selama kamu absen 18 ini, tentunya kan ada bibit-bibit baru ya. Orang-orang baru itu. Oh ya teman-teman baru yang kamu sebelumnya nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba muncul, wih arek iki buanter. Nah kamu gimana? Cukup seneng, cukup seneng banyak. Kadang saya kalau nanjak ke Surya itu disalib sama teman yang baru dan yang nggak seberapa. Wah ini kelihatannya klub apa ya kan begitu ya. Ya, tapi cukup senang juga. Jadi mereka itu benar-benar saya melihat kayak saya yang dulu. Oh, ya kan. Sangat saya yang dulu saat saya semangatnya. Memorinya. Saat saya semangat dan melihat seperti itu ya tentunya semangat ya. Jadi benar-benar syukurlah kamu semangat, enggak minder ya. Enggak malah tambah mundur. Enggak lah. Karena fase-fase seperti itu. Jadi memang kita sebagai cyclist di 2017 bahkan sempat sampai di peloton jatuh dan pasang pen. Iya kan? Jadi ya kita sudah ngalamin itu semua Ko Yakob. Betul. Gimana kita yang sampai kepingin sangat kenceng sekali di tanjakan itu wajar menurut saya. Betul. Itu wajar. Mungkin Ko Yakob di awal-awal juga seperti itu dulunya. Iya. Sampai akhirnya kita menemukan satu titik bagaimana seperti Ko Yakob sekarang yang ngomong enjoy cycling. Iya, enjoy cycling. Ya kan ya. Saya juga sudah menemukan itu. Dalam artian bukan berarti kita harus yang paling belakang enggak juga. Betul. Tapi yang paling cepat kalau bisa kalau enggak bisa kan. Saya pernah nanjak ke Surya itu 1 jam. Biasanya kan kalau kita ngomong ya 40 menitan ya. Bahkan PR saya sekitar 36-an kan begitu. Tapi dengan 1 jam itu kebetulan kita juga barengin ya. Di zone heart rate-nya zone 2, zone 3 kita ngerasa nyaman kok. Nah makanya itu kan? Itu nanti kita diskusi lagi. Itu kan? Itu saya merasa toh pulang dari rumah juga memang yang terpaut ya sekitar 1,5 jam sampai 1 jam. Tetapi dalam kita nanjak yang di mana-mana kalau kita ngomong Surya ya kan tanjakan hotel Surya Tretes itu nggak ada yang ngomong nggak capek gitu loh. Pasti capek. Nah, tapi ternyata dengan membarengin orang ini kan begitu ya kan. Nah, saya di zone heart rate-nya 2 sampai 3. Wah, nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya. Begitu. Dan apa yang kita cari belum tentu orang lain cari. Betul. Ya kan kalau mereka mau cari kebut-kebutan senengnya di sana ya silakan. Ya kan. Tapi ternyata dibuat zone 2, zone 3. Enjoy pun bisa. Juga, betul. Tapi tentunya memang kita kaki juga harus dipersiapkan Bu Yakob. Tidak gowes cuma seminggu sekali saya rasa ya kurang. Seperti itu. Ya, menarik loh ini guys. Menarik ini ya. Sampai kita kedatangan seseorang yang sudah lama yang ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi. Ini susah. Saya bareng Ko Yakob bikin video di YouTube-nya Ko Yakob yang pertama tentang indoor itu. Indoor cycling itu. Indoor trainer. Yang kedua sama Ferry. Bromo. Waktu itu mau event Bromo. Iya betul. Kita ngobrolin tentang tanjakan-tanjakan Bromo itu itu juga banyak viewernya kelihatannya itu ya. Iya banyak. Ya nanti mungkin Ko Yakob bisa ngasih di ini komentar yang awal sama Ferry itu ya. Pasti saya akan. Yang hari ini kita ngobrol juga. Iya menarik ya. Seperti itu. Jadi saya harap di episode kali ini ya juga viewer bisa belajar ya. Maksudnya selain belajar ya dengar dari pengalamannya orang ini sendiri ya. Comeback lah.
Nggak usah malu-malu, Ya. nggak usah comeback aja pokoknya. Jadi kalau merasa minder dan lain sebagainya seperti saya, kalau saya lebih tepatnya bukan minder, saya enggak mau ngerepotin. Tapi saya mau sama kelompok yang itu lagi kan begitu loh. Iya, Jadi ya kita harus persiapkan dulu. iya, Benar-benar kita serius iya. dengan di indoor itu sehingga kita average KPH-nya kilometer per jamnya itu bisa sama seperti mereka, baru kita keluar. Iya, betul. Dan seperti itu. Iya. Sehingga enggak dan jangan khawatir, teman Anda ya juga istilahnya seneng juga harusnya iya, ya. Ada teman lama yang gowes lagi itu seneng lagi. Ya kan? Seperti kok Yakob ya. Seneng ketemu saya ya. Iyalah. Oke. Ya, oke. Di episode kali ini. Ya, saya harap ini episode yang sangat menarik ya, dan itu bisa dah dikembangkan lagi ya. Dan mungkin nanti ke depannya mungkin ada sport-sport baru dan bagaimana kita indoran lagi. Oh pasti. Ya, Ya, kalau ada mengenang seperti sama dokter itu ya. Iya, Mungkin betul ya. ada ya menu-menu untuk menu-menu baru. Ya, menu-menu yang karena indoor itu penting juga Bu ya. Menurut saya ya. Menurut saya indoor itu penting. Nanti kita outdoor akan juga penting. Kita akan racik ya kan? ramu itu. dan macam-macam. Ya. Oke. Dan mungkin Ko Yakob saran juga ini mumpung mungkin nanti dilihat sama teman-teman. Mengundang bintang tamu dari berbagai klub sepeda di Surabaya. Siap. Ya kan? Itu agenda kita memang ya. Bagaimana rutinitas mereka tiap hari apa aja, ya kan dikulik-kulik lah sedikit ya kan. Sehingga banyak nanti yang banyak. Terima kasih Kuku Hoki untuk episode kali ini mengenai comeback ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian. Bye. Terima kasih.